Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ruang Psikologi dan Alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Andes Adi Nugroho yang nanti akan melanjutkan tema bahasan kita yang sudah beberapa kali kita dalami, yaitu jiwa-jiwa yang bermasalah. Nah, bagaimana mengenali dan juga bagaimana solusi yang terbaik? Banyak pertimbangan, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Pak Adi? Alhamdulillah Ji, ya siap. Tetap semangat ini Pak Adi ya. Walaupun banyak jiwa bermasalah yang harus kita selesaikan ini Pak Adi ya. Semoga tidak menular ke yang membahas itu. Bisa menular apa enggak ke yang membahas? Enggak ya, jangan enggak seperti virus ya. Karena sering ngomongin terus ke bawah. Bisa menular kalau berkomunikasi terus menerus. Intens sama yang bersangkutan gitu ya. Betul, ya. Jadi tidak usah khawatir. Baik. Bisa dilanjutin Pak Adi ya? Kita sudah sampai seri apa ini ya? Iya, kita ulang sedikit bahwa pada diri kita sebetulnya semua punya potensi. Ingat ya, semua punya potensi untuk menderita sedikit ya masalah dalam psikisnya. Antara lain kemarin kita sebutkan ada 3 macam penyakit mental, kemudian penyakit emosi, dan kemudian penyakit saraf. Yang ini seringkali ada di sekitar kita, tapi karena dosisnya kecil, ataupun kita kadang-kadang juga mengalami tetapi karena tidak intens kita nggak perhatikan. Tetapi siapa yang nggak pernah stres misalnya ya. Antara lain penyakit mental itu kan antara lain depresi ya, kemudian stres, schizofren ya, antara lain itu. Itu siapa yang nggak pernah mengalami? Mesti mengalami yang namanya stres itu. Biasanya Mas Tommy pun saat ini bisa dengan ceria mengampu, mengawal saya, tapi who knows ya bahwa dia juga sedang mengalami stres. Jadi sebetulnya kalau itu dalam dosis yang tidak tinggi dan masih dalam ambang ketahanan stres masing-masing individu. Jadi Allah itu sudah memberi kita kemampuan untuk menahan stres. Bahkan stres itu kalau kemudian ada satu mekanisme yang disebut kompensasi yang positif, maka bisa menjadi suatu energi yang luar biasa yang mendorong kita melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Ini stres ini suatu tekanan, ini tinggal bagaimana kita mengelola, dan mengelola ini kemudian bisa kita kompensasikan ya sebagai satu energi yang luar biasa ya. Daya tahannya menjadi lebih kuat, kemudian endurance pencapaiannya juga semakin tinggi dalam satu target tertentu gitu ya. Makanya kadang-kadang seorang manajer sering melakukan pushing stressment ya. Jadi dia melakukan penekanan-penekanan untuk memang menimbulkan stres di antara anak buahnya. Jahat ya sebetulnya kelihatannya. Tapi karena dia sudah ahli dalam memanage satu mekanisme sosial organisasi pekerjaannya, maka dia bisa memberikan bahwa ambang stres rata-rata karyawanku ini, kepala seksiku misalnya itu, mampu kalau cuma saya berikan sampai ke tahapan ini gitu ya. Misalnya dalam satu sales penjualan mobil ini, produk X mengeluarkan satu varian mobil baru gitu ya. Maka secara otomatis semua manajer salesnya dalam satu lini sampai kepala lini ke bawah sampai kepala subseksi sampai salesman yang frontlinernya yang langsung berhubungan dengan customer akan mendapatkan jatah-jatah kuantitatif ya, jatah-jatah kuantitatif dan kualitatif. Mungkin jatah kuantitatifnya kecil tetapi kualitatifnya gede. Misalnya penjualan mobilnya nggak mencapai target, tetapi dia mendapatkan database konsumen dengan nomor telepon, dengan alamat yang banyak sekali gitu ya. Ini secara kuantitatif dia menjualnya kecil, tetapi secara kualitatif dalam menjaring komunikasi, melaksanakan tugas, effortnya dia sudah luar biasa. Sehingga dia bisa melakukan satu penjaringan new customer meskipun belum beli, tetapi hope ya, berharap, berikan harapan untuk selalu bisa di approach untuk bisa membeli ya dengan teori-teori sales mereka. Jadi ini stres ini kadang-kadang kita perlukan dalam hidup ya, dalam hidup gitu kan. Nah, bagaimana kita sebagai teman
kalau melihat teman kita lagi menderita stres, kita agak bahas agak detail satu persatu supaya kita nggak mudah lupa. Biasanya stres ini terjadi ya, satu ya mood emosional seseorang menjadi tidak stabil. Antara lain gejala-gejalanya itu. Mood emosional seseorang menjadi tidak stabil. Kemudian kedua, menarik diri. Ya, menarik diri dari lingkup pergaulan yang tadinya cukup akrab dengan dia, ya. Antara lain ini tanda-tanda yang sudah mulai menderita stres ya. Kemudian ketiga, melakukan aktivitas-aktivitas yang over ya terhadap rangsangan yang diterima ya. Jadi misalnya sensitivitas terhadap satu rangsangan tertentu menjadi sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau ada orang yang berbicara tentang ayahnya atau tentang suami, dia menjadi sangat responsif yang kadang-kadang di luar proporsinya gitu ya, di luar proporsi yang seharusnya ya. Nah ini kalau stres ini kemudian tidak diatasi dan ini bertambah, bahkan tidak diketahui oleh orang lain sebagai penyebab stresnya itu malah menambah terus ya, maka gejala yang mungkin muncul kemudian adalah secara total dia menutup komunikasi ya. Nah ini sudah mulai mengarah ke arah depresi ya. Mengarah ke arah depresi ya. Dia betul-betul tertekan, merepress semua keinginannya, semua keinginan kehidupan sosialnya, kehidupan individunya. Makan sudah mulai tidak teratur, kemudian mandi juga kalau tidak dikejar-kejar juga nggak mandi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini apakah sekarang pertanyaannya kita pernah merasakan hal seperti itu? Ya, kita mencoba jujur pada diri kita sendiri saja. Ya, hanya sebagai seorang Muslim, ya. Kalau kita kembali ke arah takwa kita, ya, dan kemudian kita menuju ke tawakalullah kita, ya, karena dengan takwa ini, di mana selalu disupport oleh iman dan amal soleh kita ini sebetulnya membuat ketahanan stres kita ini semakin tebal atau semakin kuat atau semakin tinggi, ya, sehingga kalau orang lain normal mendapatkan pusing, mendapatkan tekanan stres yang sudah sedemikian ini biasanya sudah nggak kuat, kita masih mampu bertahan, ya. Kita mampu bertahan karena kemudian dengan takwaan kita ini, kemudian kita memperkuat rasa ikhlas dan tawakalullah kita. Ya karena tawakalullah kita ini sudah betul-betul berserah diri. Kalau kata berserah ini bukan terus kemudian tanpa gerak, tanpa usaha terus pasrah gitu, bukan. Tapi kita sudah usaha optimal untuk mengatasi ya apa yang kita rasakan ini, ya tetap belum mampu, maka kemudian kita serahkan semuanya pada Allah. Tawakalullah, kalau memang ini yang terbaik menurut Allah, saya sudah nyuwun, saya sudah berusaha, sudah berobat, kalau belum juga sembuh, maka tawakalullah, ya. Ini akan mengurangi, kalau tadi itu menambah ya, menambah ketahanan stres, kalau ini mengurangi tekanan yang kita rasakan dengan adanya tawakalullah itu. Karena kemudian muncul sikap qanaah dan ikhlas, ya sudahlah ya. Kehilangan seseorang yang kita sayang itu bisa menimbulkan stres enggak kira-kira Mas Tommy? Nah, penjenengan lagi jangan penjenengan. Nanti bisa oversensitif nanti ya. Seseorang sedang sangat sayang-sayangnya itu terhadap anaknya, ya. Kemudian anaknya dibundut mendahulunya, bahkan karena kecelakaan, karena sakit itu. Maka kalau ketahanan stresnya, ya kehilangan ini menyebabkan perasaan yang tidak senang, menjadi perasaan ada emosi sedih, agresif, ya, dan lain-lain di dalam kontens mentalnya ini bergerak secara serentak bersamaan, ya. Makanya bisa tantrum, bisa teriak, bisa nangis, ya. Kemudian bisa mukul-mukul kepalanya, bisa menyakiti diri sendiri, ya. Reaksinya macam-macam, ya, karena kehilangan. Jadi seseorang kehilangan putranya itu bisa ada yang dengan tenang dia, ya, menerima dengan pasrah, ya, bahwa ini sudahlah ini karena ketakwaannya yang kuat betul tadi, maka ekspresi yang muncul juga ekspresi yang tenang, ekspresi yang betul-betul sudah tawakal sama Allah. Kalau ini yang terbaik buat anak saya dan juga untuk keluarga saya. Ya. Nah sebagai seorang Muslim,
Hal-hal seperti ini kalau sudah kita kondisikan setiap hari dengan siraman-siraman rohani, kita perkuat iman kita, kemudian kita perkuat ya tawakalullah kita, ya dengan iman ini tuntunan sebagai seorang iman. Biasanya iman itu selalu kalau orang-orang yang beriman ya dirikan sholat, ya kemudian bayarlah zakat. Ini banyak ayat-ayat yang bergandengan di situ. Itu sebetulnya bukan terus itu tidak ada artinya. Kalau kita membaca dengan hati betul, maka kita yakin bahwa betapa kita itu dituntun oleh Allah, ya. Sebagai orang yang beriman itu sholatmu kudu benar, setelah itu bayarin zakatmu. Kamu bisa bayar zakat itu kamu harus jadi kaya, ya. Terus kemudian sholat zakat, ya. Kemudian hal-hal yang seperti itu kalau kita betul-betul pahami akan mendidik kita menjadi satu pribadi yang kuat. Maka seharusnya itu mungkin ada terobosan berapa persen yang tidak seperti itu. Harusnya tidak pernah stres. Ataupun kalau mau stres mampu mengatasinya dengan cepat. Paling tidak bertahan lebih lama untuk tidak menjadi depresi. Tahapan kedua dari stres itu depresi. Kalau tahapan kedua depresi ini tidak hilang menjadi schizofren, ya. Kemudian kalau schizofren ini tidak hilang lagi, maka akan muncul psikosa, ya. Agak berbeda sebetulnya penyebabnya, tetapi bisa saja satu cabang yang membuat sama kemudian menjadi psikosa. Psikosa itu kalau orang awam menyebutnya gila lah, ya sudah gila. Konteks dengan lingkungan 100% hilang, ya 100% hilang. Sudah nggak punya malu, telanjang di depan orang ya biasa saja, dianggap sebagai satu hal yang normal, jalan-jalan cuman pakai celana dalam, kemudian tidak berhijab, ya kemudian kalungan radio misalnya, ya itu nganggap bagi dia jadi satu norma-norma yang nggak ada kesalahannya. Ini sudah menjadi psikosa, ya. Nah ini biasanya presentasi yang terbesar yang ada di rumah sakit jiwa misalnya yang di sini ini di mana? Kalau di Kaliurang ada di Gracia itu. Kalau di sini rumah sakit jiwanya kita di Kendingan itu. Ya dekat UNS itu. Maka kalau kita lihat datanya maka di situ lebih banyak adalah mereka-mereka yang psikosa. Sehingga taraf kepulangannya juga lama gitu ya. Taraf kepulangannya juga lama dan ini costly. Costly itu ya seperti ngekos kayak anak sekolah lagi lah gitu ya. Ya tinggal mau sekolah yang kos yang apa gitu, yang belas ya. Nih, tapi dari sisi medis, sisi ini memang sangat menghabiskan biaya. Nah, sekarang kalau sudah saya sebutkan tadi satu saja mengenai stres saja bisa sampai sepanjang itu karena cabangnya kemudian kira-kira penanganannya itu juga lumayan rumit, tetapi kalau kita kembalikan kepada din, kepada keyakinan kita, kalau kita sudah bicara tentang belief, tentang keyakinan, itu luar biasa. Ya, kalau kita meyakini sesuatu itu kadang-kadang sangat tidak logis, ya. Perilaku para believer itu kadang-kadang tidak logis. Sehingga kalau keyakinan yang diyakini itu adalah satu keyakinan yang keliru, hingga kadang-kadang dia juga berperilaku yang antisosial, berperilaku yang kalau potensi power keyakinan ini menjadi satu kekuatan, ya iman kita, ya kemudian menuju ke takwa, kemudian bergerak ke arah tawakalullah itu, maka tidak heran ya menjadi satu hal yang wajar kalau hidup itu penuh stres itu selalu ada option untuk jalan keluar. Satu pintu tertutup, sekian jendela terbuka, dan kita yakin bahwa setiap jendela yang terbuka akan memberi kita pintu-pintu baru yang bisa kita buat ataupun yang sudah ada tinggal kita temukan. Ini kira-kira sebagai satu pembukaan dulu Pak Tommy ya, karena kita sebut lama banyak langsung nanti ya karena waktunya cuma 1 jam. Oke. Ya, baik pemirsa, kami persilakan Anda sudah bisa bergabung, silakan di 02716793000 ataupun di SMS dan WA kami di 08 11 255 3000. Sambil kita nantikan ya Pak Dia, tadi sudah disebut beberapa hal terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan stres ya. Nah pertanyaan sekarang yang terbaliknya misalkan selama ini tidak pernah bahagia, merasanya itu dia berjuang terus, tiba-tiba keberhasilannya itu sudah dia dapatkan dan
dia nggak mengira bahwa kebahagiaannya itu sedemikian luar biasa, jauh dari ekspektasi yang diharapkan paling cuman dapat ini udah lumayan lah. Tapi ternyata gede juga. Nah, bisa nggak ke arah itu? Oke. Ya, sebetulnya mental itu kan kontennya kan berisi semua komponen emosi ya. Jadi di situ ada agresif, kemudian ada seneng bahagia, ada kesedihan ya, macam-macam faktor emosi di situ. Nah, kalau ini memang bergerak ke arah yang berkelebihan, tentunya akan tidak baik. Gembira yang sangat berkelebihan gitu ya, itu membuat kadang-kadang orang bilang wah, kayak saking senengnya nganti pedot kan, ya gitu ya. Enggak, kadang-kadang karena terus perilakunya jadi tidak normal, ya. Kebahagiaan ini juga bisa menimbulkan stres, ya. Kalau kebahagiaan ini tidak diikuti oleh tahanan iman yang kuat, ya. Jadi kesenangan yang luar biasa, misalnya mendapatkan suatu benda, sehingga kita itu keterikatan terhadap benda tersebut menjadi demikian kuat, maka bisa menimbulkan stres. Dulu kita itu gaji sekian, cuman bisa naik motor, sepeda motor, kemudian rumah juga cuman bisa 2 kamar, tapi sudah itu kita kok kelihatannya nyaman-nyaman saja ya. Tapi begitu Bapak ini naik tingkat jabatannya, kemudian mendapatkan proyek-proyek yang luar biasa. Mobil tidak hanya untuk Bapak, untuk anak sudah punya, untuk istri sudah punya. Tapi ternyata Bapak merasa semakin mudah gelisah. Ya, mau melakukan tindakan-tindakan sesuatu itu selalu khawatir. Kingko nek pengaruhnya menjadi hal yang kita miliki jadi hilang gimana? Ya, sedikit-sedikit menjadi paranoid. Ada orang lewat, wah kingko maling apa itu ya lah. Ya, ini kan sudah mulai stres kalau sudah seperti itu. Ya, antara lain stres itu dibarengi dengan negativisme, perilaku-perilaku dengan persepsi negatif yang berlebihan. Ya, ada orang yang memberikan paket gitu aja semua dilarang terima dulu ya. Ya, terima, kita harus langgit Pak RT dulu ya. Karena ini sedang ada rumor adanya banyak paket dari Cina yang isinya narkoba nanti ya. Rumor itu sudah masuk sedemikian rupa yang dulu dia bisa dengan nyaman dengan tawakalallahnya ya sudah diterima nanti. Belum tentu itu terjadi. Tapi kalau sekarang sudah negatif dulu ya. Tidak kusudon tetapi seudonnya dulu. Sehingga terus telepon Pak RT ternyata isinya cuman sandal yang dipesen oleh istrinya yang saat itu sedang kerja nggak sempat dihubungi misalnya. Nah, bisa Mas Tommy jadi paranoid ya. Kemudian jadi agresivitas yang berlebihan karena bahagianya gitu ya. Bukan karena bahagianya, karena kenikmatan yang tidak pada tempatnya ya, pada tempatnya disikapi gitu ya. Oke. Ya, ya. Berarti bisa juga apapun itu, baik dalam sisi negatif yang diuji secara kekurangan ya, kesempitan gitu, dan juga kelonggaran dan bahkan berkelebihan, sangat berpotensi sama berarti. Makanya yang disebut sebagai cobaan itu bisa berwujud bencana, tapi juga bisa berwujud kenikmatan ya. Kalau kita kena bencana kita harus sabar ya, di mana Allah sangat menyayangi dan selalu membersamai dengan orang-orang yang sabar. Sedangkan kalau kita mendapatkan cobaan kenikmatan kita harus bersyukur. Lah itu tadi, kalau kita mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasinya, maka yang muncul harusnya rasa syukur. Kemudian tetap harus lepas dari keterikatan yang sangat masif dengan apa yang menyebabkan kenikmatan, apakah rumah, apakah mobil baru, ya udah biasa saja ya. Sebagaimana dulu dia juga belum punya motor, sekarang punya motor, wah diisi-isi setiap hari, mobil juga akan mendapatkan perilaku yang sama. Paling seminggu diisi-isi, setelah itu ya serah ke supir lagi gitu ya. Hal-hal itu adalah wajar dan saya yakin banyak dari para pemirsa maupun pendengar yang mengalami seperti itu. Dicoba dengan kesedihan, bencana, dan dicoba dengan kenikmatan, ya, kesenangan. Oke. Baik pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya yang kedua nanti insya Allah. Silahkan Anda persiapkan di 02716793000 ataupun di 08112553000. Sesaat lagi. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Kita bacakan ya Pak Adi yang sudah masuk di WA. Suami saya saat ada kabar yang tidak baik atau konflik yang menyinggung perasaannya,
itu tidak pernah marah maupun mengeluh Pak Adi. Yeah. Beliau rileks-rileks saja dalam menghadapi hal-hal negatif dengan positive thinking. Dan selalu fokus ke solusi. Yeah. Namun beliau sering sakit setelah itu. Ini bagaimana Pak Adi? Yeah. Semisal ada kabar keluarga meninggal atau sakit, pasti beliau tiba-tiba sakit juga. Okay. Mohon solusinya. Kita telepon dulu. Ya baik, kita siapa yang di line telepon? Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan nanti setelah pertanyaan ini ya. Silakan Pak Adi. Baik, Ji. Kalau awalnya tegar gitu ya. Iya. Saya yang karena jelas ini cuma sepintas ya. Kalau simptom psikis itu kan cabangnya macam-macam banyak. Nah, ini yang perlu kita cermati adalah apakah yang terkena sudah mulai emosinya gitu. Karena kalau yang tadi cuma terkena kalau kena berita-berita kematian, dia menjadi sakit kemudian, betul ya, kalau kena berita kematian aja ya. Tapi kalau konflik, kalau yang lain-lain dia masih mampu bertahan ya. Tetapi sekarang ini kalau kena berita-berita kematian, yang harus diingat mungkin ada satu trigger yang membuat emosi beliau itu betul-betul terluka ya, sehingga menyebutkan satu trauma ya. Apakah ada sesuatu yang seperti tadi saya sebutkan, sesuatu yang sangat disayanginya hilang ya, atau meninggal, baik itu nenek, keluar kerabatnya atau teman baiknya dan seterusnya ya. Maka Bapak ini bisa saja sudah mulai kena emosinya gitu, yang disebut sebagai gangguan stres pasca trauma ya. PTSD, gangguan stres pasca trauma, atau dalam bahasa Inggrisnya ini saya sebutkan saja, yaitu kondisi mental yang ditandai dengan gejala-gejala yang muncul setelah seseorang mengalami trauma ya ini. Jadi penyakitnya PTSD ini sebagai post traumatic stress disorder ya. Post traumatic stress disorder ini yang terkena memang emosinya. Antara lain itu tadi perasaan sedih yang berlebihan. Lah, ada nggak triggernya? Saya kurang tahu apakah ada trigger yang menyebabkan Bapak terluka secara emosional gitu ya. Gejala utamanya antara lain ya penderita PTSD dapat mengalami flashback, yaitu pengalaman kemarin yang membuat mereka merasa seperti sedang mengalami trauma lagi, sehingga kadang-kadang diam-diam menangis dan sangat sedih gitu ya, karena menyimpan luka tadi secara emosional gitu ya. Atau dia seakan-akan deja vu gitu, mengalami kejadian yang loh, kita kayaknya pernah ya ke rumah ini ya, duduknya kamu di situ, kita di situ, dan sahabatku ada di sana gitu, dia ada di sana gitu, yang sudah meninggal gitu misalnya. Nah, ini ada pengulangan seperti itu ya. Intensitasnya kurang tahu. Kalau orang normal pernah, banyak orang yang mesti cerita tentang orang ngalamin ini, deja vu itu pernah, banyak yang mengalaminya gitu ya. Nah, kemudian mimpi buruk ya, PTSD itu sering mimpi buruk, atau kemudian juga menghindari tempat-tempat atau suasana-suasana yang ya itu tadi funeral misalnya, pemakaman, kemudian ada takziah, itu dia berusaha menghindari karena mengingatkan ya trauma yang dia alami. Nah, ini yang perlu diteliti lebih jauh ke suami. Cuman kita juga nggak bisa menyimpulkan secara cepat apakah sudah masuk ke emotional disorder ataukah masih mental disorder ya. Ada stres biasa saja, tapi stresnya ini penyebabnya apa? Kok cuman karena kalau mendapat kabar tentang kematian saja menjadi oversensitif, kemudian sakit. Sakitnya bukan sakit organ ya misalnya, tapi menjadi psikosomatis misalnya ya. Nah, ini sebaiknya ya kalau ini memang mengganggu, maksud saya mengganggu itu menjadi satu polemik bagi keluarga. Kok Bapak ini kok mesti terus gerah, dan gerahnya langsung kronis gitu ya, menjadi sesuatu yang sudah diambang antara mati dan hidup gitu. Nah, ini ya cari ahlinya lah untuk mendiagnosa Bapak ini yang masuk yang mana gitu ya. Bisa ke psikiater karena di situ sudah ada sakit fisiknya ya,
rawuh ke psikiater untuk mendapatkan treatment-treatment, terapi-terapi yang menjurus yang lebih tepat nanti sehingga simptom-simptom itu tidak muncul lagi meskipun mendapatkan rangsangan-rangsangan yang sama. Kira-kira begitu Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Ini perlu didiagnosa betul dulu. Kemudian kedua, perilaku sakit ini sudah sampai ke level berapa? Kalau misalnya cuman paling Bapak itu kayak kalau orang kita bilang masuk angin gitu ya. Meskipun sekarang masuk angin itu anginnya yang jahat banget gitu ya. Tapi gini, jadi masih dalam level yang ringan biasanya cuma 1 hari 2 hari habis itu di hari habis itu sudah sembuh setelah waktu tertentu, tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau sakitnya memang berkepanjangan ya tentunya harus segera dicarikan solusinya untuk dibawa ke ahlinya. Gitu, oke. Ya. Baik, demikian semoga bisa membantu informasi awal ini ya. Nanti bolehlah kita nanti dikasih kabar perkembangannya ya, setiap pekan ya Pak Adi ya. Lama soalnya. Sangat terbuka sekali nanti agar setidaknya tidak hanya tanya jawab selesai gitu. Kan pasti ada proses ini. Tidak sesingkat itu. Yang tadi sempat mampir di line telepon kami persilahkan mampir kembali. Silakan di 02716793.000 sudah terbuka untuk Anda ataupun yang lainnya. Kami persilahkan. Baik, belum masuk ya. Baik, ini kelihatannya beliau sedang menulis lagi nih. Yang barusan dijawab tadi Pak Adi. Karena memang masih terlalu global ya. Ke konsultasi seperti ini menyangkut masalah mental, kemudian masalah emosional. Tapi kalau yang saraf memang tidak akan kita bicarakan. Ini akan lebih bersinergi nanti dengan dokter-dokter ahli dalam hal saraf ya, yang dalam hal saraf neurologisnya gitu ya. Karena neurologis ini biasanya berkaitan dengan psikologisnya. Misalnya orang yang stroke biasanya psikisnya juga kena gitu. Iya, betul. Ya, mudah marah, kemudian insable gitu, jadi unstable gitu. Jadi sangat sulit diprediksi gitu ya, sangat sulit diprediksi gitu. Ya misalnya menginginkan sesuatu kudu saatnya, tetapi setelah sesuatunya datang ya mesti digeledak kayak begitu saja. Moodnya itu hitungannya detik gitu, tetapi harus kena gitu. Ya ini kan nggak kok iso ya Bapak stroke kok saiki kok terus psikisnya kok jadi begini gitu ya, normal itu memang. Karena apa? Ketidaknyamanannya luar biasa membuat stres gitu ya. Ketidaknyamanannya luar biasa, kemudian mempengaruhi semua perilaku. Contohnya, beliau mobilitasnya tinggi biasanya. Orang yang cekatan, yang suka ke sawah, yang udahlah pokoknya yang bengkel, montir, mekanik, yang bergerak dari pagi sampai sore, tahu-tahu harus plek, immediately gitu, tanpa ini maksudnya, tanpa ada tanda-tanda, tahu-tahu tek loh, aku kok nggak bisa berdiri loh, tanganku kok mati separuh loh, ya, bicaraanku kok pelo gitu. Ini membuat satu kecemasan yang luar biasa. Ya, tadi yang dia serang adalah kecemasan, emosinya adalah masalah kecemasan tadi, mentalnya, ya. Kok dia menjadi sangat cemas, aku kayak gini terus piye. For the next-nya sudah berpikir beliau, aku reso mlaku lah, engko terus ning sawah piye? Kok ning ya. Apalagi kalau kemudian sudah tidak bisa self support, ke kamar mandi sudah harus dituntun, bahkan harus pakai pampers, wah ini sudah luar biasa. Shock yang ditimbulkan oleh penyakit stroke ini yang jahat sebetulnya. Tapi kalau saya secara fisiknya ngerti ya, ada fisioterapinya dan sebagainya bisa gitu ya. Dan fisik yang kemudian terrecovery secara pelan ini akan juga merecovery kondisi emosionalnya ya. Lama-lama mulai tentrem lagi gitu ya. Atau emosional ini juga bisa langsung mempengaruhi lebih berat lagi ke arah fisiknya. Ya, jadi apatis, tidak mau apa-apa, berhenti bergerak ya. Isinya cuma teriak-teriak ya. Gitu. Anda bisa bayangin punya keinginan tapi nggak bisa menyampaikan karena nggak bisa berbicara. Nulis juga nggak bisa karena tangannya nggak bisa bergerak. Apa yang coba? Tekanannya sebegitu besar, ya, segitu besar. Makanya mereka-mereka yang kita bisa bayangin, mereka-mereka yang alhamdulillah ya kita sehat ya, ini bersyukur sekali. Mereka yang koma di mana
harus pakai supporter peralatan untuk tetap hidup ya. Allah mencoba dengan seperti itu kesabarannya harus luar biasa. Dia bisa mendengar, dia bisa mengerti sekelilingnya berbicara, dia bisa merespon keinginannya, tetapi tidak bisa menyampaikan dan hanya matanya yang bergerak. Kadang-kadang kemudian menangis ya. Ini luar biasa betul ya. Luar biasa betul cobaan ini ya. Mengaruhi ke arah psikisnya luar biasa. Gatel itu kudu garuk gitu ya. Kaca kita itu yang bisa garuk gatel itu bersyukur loh. Iya. Begitu Anda nggak bisa garuk gatel tuh stresnya luar biasa. Saya tiap malam garuk-garuk, tapi bukan badan saya sendiri. Misalnya yang di punggung itu sampai disediakan alat yang kayak cakar itu kan dalam arti untuk mengurangi stres karena nggak bisa menggaruk punggungnya. Oke, itu Mas Ami. Baik, ini sudah ada tambahan ya tadi ya penanya yang di WA. Sakit ringan sih Pak, biasanya masuk angin tuh 2-3 hari. Sepengetahuan saya. Jadi kalau beliau sakit, saya jadi ingat-ingat beberapa hari sebelumnya ada apa yang sudah dilakukan. Ya, betul kan. Jadi kalau dampak yang diakibatkan itu karena ini yang terkena berarti memang traumanya ini yang kita perlu mencari penyebabnya ya. Kenapa kok muncul emosi kesedihan? Kalau itu ibu sudah bisa menyimpulkan ini menjurus ya selalu mesti berono layatan, mesti berdapat kabar lelayu, mesti kaitannya selalu dengan kematian. Itu sudah bisa dideskripsikan begitu. Maka ada satu trauma mungkin ya, ada satu trauma. Ataupun kalau emosi yang terkena emosi kesedihannya gitu yang menimbulkan kecemasan ya. Engko aku ditinggal bojoku piye, engko anakku disi piye lah itu ya. Mekanisme emosinya berpikirnya kayak sekak gitu 3-4 langkah ke depan yang belum tentu terjadi ketakutan gitu. Nah di sini ya sebaiknya diingatkan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah ya, bahwa apa yang kita takutkan belum tentu terjadi sebagaimana yang kita takutkan tadi. Karena dalam hitungan menit itu dinamika perubahan proses kita ke depan itu kita nggak ngerti sama sekali. Ya kita Mas Tommy nggak akan ngerti apakah saya 5 jam ke depan ya. Kalau 5 menit ya bisa saja nggak ada ya, tetapi yang agak relevan 5 jam ke depan ya. Tahu-tahu dapat berita yang tidak mengenakan gitu ya. Dan ini saya sering beberapa kali ngalami dengan Mas Tommy gitu. Ya, kemarin baru saja ngawal saya, tahu-tahu, loh, kok sudah di rumah sakit gitu ya? Karena jatuh, ya, di dekat jembatan Juruk jatuh gitu ya. Jatuhnya nggak apa-apa, tetapi kakinya harus dioperasi. Yang motornya nggak. Ini kan kita nggak ngerti, makanya kan sering kita, barusan kemarin ketemu loh. Saya barusan jujur di depan TV ngasuh saya gitu. Ya. Nah ini yang kita perlu takwa kita kuatkan ya, takwa kita kuatkan untuk memperkuat tawakalullah kita ya, karena proses keyakinan itu memang harus berproses. Iman dulu ya, yakin dengan bahwa yang tertulis di Quran itu tidak ada yang meragukan, kita harus yakin janji Allah, nggak ada yang janjinya ini tiap pegang betul, yakin iman, maka muncullah takwa, karena muncul perilaku-perilaku gimana kita menjauhi larangannya, mendekati seluruh perintahnya, menjalankan seluruh perintahnya dengan sukarela, ikhlas dan all out. Ini kalau tidak ada iman dulu nggak bisa. Ya. Nah kalau sudah takwa, maka kalau sudah seperti ini pun terjadi sesuatu, kita punya tawakal Allah. Ya. Yang akan membentuk rasa qanaah kita, yang akan membentuk rasa ikhlas kita di situ, gitu ya. Karena kita sudah betul-betul pasrah setelah usaha yang semikian rupa ini. Semua perintahnya sudah kita jalankan, larangannya sudah kita ini betul-betul takwa. Dapat cobaan misalnya, yang menyenangkan misalnya, ya kita lupa bersyukur. Ya. Nah ini kita kembalikan, wah ini sudah karena Allah lah ini. Sampai saya alpa, kalau sampai saya khilaf, kalau sampai ya ini. Maka kemudian yang ketiga adalah istighfar. Ya, setelah tawakalullah itu kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ada yang keliru, apa yang kita lakukan itu dianggap Allah tidak benar, maka istighfarlah, banyak-banyaklah kita istighfar. Itu kita kira Ibu yang bisa
support ke arah suami secara jalan langit gitu ya. Karena kalau jalan medis kan cuma masuk angin, nah anti tolak apa obatnya ya. Masih ringan ini, masih berat yang saya alami ini ceritanya. Iya masih. Ya, kalau tahu pasti aku ini ya, Pak ya. Ya benar, luar biasa beliau. Ya kalau tidak imannya, kembali saya bilang, imannya dan mengarah ketakwanya ini luar biasa cecek. Wah, makanya ini dasar betul bagi kita orang Muslim itu punya iman. Ya, yang harus kita evaluasi. Kalau sampai terjadi sesuatu itu larinya jangan kemana-mana. Biar imanku. Ya karena hilangnya iman itu nggak terasa sebagaimana kita mencabut rambut dari tumpukan terigu. Ya. Ini saya agak banyak mau bicara tentang din karena memang ini kekuatan yang luar biasa kalau sudah menyangkut, kalau sudah menyangkut psikis ya, jiwa, emosi, nggak ada tuntunan yang lebih baik ya. Kecuali Quran. Secanggih-canggihnya dokter spesialis medikasi, larinya pasti betul. Minta untuk banyak berdoa. Berdoa, ya jalan langit, ya. Gitu Ibu. Terus ya saya kira nggak begitu banyak mengganggu toh. Jadi jangan cuma paling 2-3 hari. Terus kemudian mencoba mendeskripsikan penyebabnya kira-kira apa udah betul. Dan setelah itu penguat secara psikis dengan ya tentunya tidak ada jalan lain kecuali dengan din ya, diajak ngaji supaya beliau menjadi semakin imannya menjadi jejak, ya ini lebih jejak lagi. Ya lebih jejak lagi itu membuat takwanya menjadi semakin kuat, tawakalulahnya kuat dan insya Allah nanti ketabahannya, perilakunya juga tidak rentan lagi untuk masalah-masalah yang dia cemaskan tadi. Gitu insya Allah kira-kira ya. Oke. Baik, semoga bisa dipahami dan kita siap membantu pekan depan apabila ada perkembangannya ya Bu ya. Nanti kita ciptakan sebuah circle bahwa kita tidak sendiri. Nah, jangan dipendam sendiri. Siapa tahu jalan keluar ada di kami yang ada di sini melalui perantara acara ini ya. Baik Pak Hadi, sekiranya ada yang bisa disampaikan sebagai penutup dan pesan-pesan juga bagi penanya-penanya ini ya. Mungkin yang mau masuk kesulitan atau belum sempat itu. Masih ya kita pekan depan masih karena tidak usah kita khawatir. Belum menyangkut masalah emosi tadi, masalah mental tadi, cuman masalah stres, kemudian depresi dan skizofrenia itu pun belum satu-satu secara detail. Tapi gambarannya kita baru ke poin mental. Sekarang besok kita coba mengupas emosi karena ini tadi pertanyaannya sudah mengarah ke masalah emosi ya. Dan yang banyak gitu ya, yang banyak itu memang hal levelnya itu stres, habis setelah stres itu langsung loncatnya ke arah emosi disorder ya. Ya jarang yang skizofren itu jarang ya. Jarang. Apalagi kalau ke psikosa. Ya, prosentasinya masih kecil lah apalagi bagi orang muslim ya. Tidak kok berarti seorang muslim nggak bisa gila itu ya. Itu tetap manusia kan. Ya. Komponennya lengkap juga. Jadi yang saya harapkan besok kalau bertanya satu tidak usah malu ya. Bahwa hal-hal itu semua orang bisa terjadi ya. Karena apa yang diberikan Allah as a gift ke kita sebagai hadiah kita hidup ini menyangkut itu semua. Kita punya emosi, konten dari emosi yang menjadi satu ini menjadi mental kita. Ya karena mental kita ini akan berdampak kalau diaplikasikan keluar menjadi menjadi perilaku kita, behavior kita. Ya makanya orang kalau berperilaku tertentu selalu dikaitkan dengan mental ya beres itu ya gitu ya. Bukan kalau emosinya tapi mental karena sudah gabungan dari emosi ya, takut, senang, sedih, kemudian marah ya. Nah, itu jadi satu, kedua nggak usah malu, kemudian kedua ya agak detail ya supaya kita yang di sini agak punya gambaran karena biasanya wawancara itu bisa 1-2 jam dengan penderita untuk bisa baru menjurus ke arah checkpoint oh ini gitu ya. Nah ini yang kemudian yang ketiga yang sekarang ini kita melihat seperti bapak suami ibu siapa tadi juga sudah ada sedikit masalah emosi, prosesnya panjang dan biasanya repeat banyak berulang-ulang ya, kita niteni saja ya, niteni saja apakah pengulangannya ini semakin cepat ataukah semakin lambat. Tentunya kita berharap semakin lambat karena kalau semakin cepat intensitasnya berarti ada penurunan daya tahan ya terhadap tadi stres, terhadap
kesedihan, terhadap kemarahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang bisa saya sampaikan Pak Tommy untuk itu, bahwa yang tentunya jangan lupa underan itu apa? Muaranya. Muaranya itu tidak bisa tidak ke arah iman kita. Ya. Makanya kita betul-betul bersyukur kita itu punya Islam. Ya. Kita itu menjadi Muslim itu bersyukur karena di situ adalah muara seluruh penyakit yang luar biasa ini tadi. Ya. Iman kita. Kalau ada apa-apa iman kita. Saya pun sampai bicara, kalau kamu itu miskin, tanyanya bukan macam apa, imanmu. Ya. Kalau kamu bisa miskin itu imanmu. Allah aja tidak memberikan kemiskinan. Allah berikan kekayaan dan kecukupan. Kok kamu nggak milih dua ini malah miskin? Berarti ya imanmu yang nggak benar. Karena menyangkut penyakit mentalmu nantinya. Males yang macam-macam. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita kupas nanti satu persatu, pelan-pelan, sabar. Dan mudah-mudahan Allah ridho dan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan insya Allah pekan depan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tommy, ya. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan ruang psikologi siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.